Surah Yasin itu kan ada ayat yang ibu pasti apa? Bunyinya wa man nu'ammir nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Apabila kami panjangkan umur mereka, maka akan kami kembalikan dia seperti awal penciptaannya. Kita dulu pernah anak-anak, mungkin sekarang kita sudah mulai menjadi tua. Jadi kadang itu berulang. Suksesnya anak 4 tahun itu kalau dia tidak kencing di celana, sukses anaknya. Tapi suksesnya ibu umur 85 kali kebalikannya juga sama. Jadi kalau umur 85 tidak kencing. Kalau dia umur 85 tidak kencing, nggak beser dia. Nah itu kalau dia tidak kencing di celana umur 85 berarti 7 tahun suksesnya itu kalau dia pergi ke sekolah 7 tahun nih dia baca balik dewek. Sudah diantar, baliknya tidak lagi dia diantar. Maka dia sukses. Nah ibu umur 80 dia suksesnya. Kalau ibu pergi ke masjid, majelis taklim, ke musola, ibu baca balik dewek. Begitu ibu udah baca balik dewek, tapi tidak sukses. Banyak kan? Ada umur 80 ke masjid, pas balik tidak balik lagi. Jangan kau tanya kemana aku. Maka siapa yang itu udah usah lagi disuruh ya dia. Nah, itu umur berapa? 7 tahun, 12 tahun. 12 tahun itu suksesnya ketika dia banyak kawan. Kalau dia 12 tahun itu banyak kawan, sukses dia. Nah suksesnya ibu umur 75 tahun, ketika ibu umur segitu masih banyak kawan. Kadang ibu-ibu malas keluar karena tidak ada kawan. Benar tak? Tanya, yuk ke masjid, ajak dong, hati lagi kawan aku. Mana kawan lagi? Mati gadok. Biasanya kalau sudah mulai kasih kawan, tidak kali dia keluar rumah. Benar tak kira-kira? Nah, berapa itu? 12, sekarang 17 tahun. 17 tahun itu suksesnya kapan? Ketika dia dapat SIM, pajak bawa motor, pajak bawa mobil. Nah suksesnya ibu umur 70, ketika ibu masih pajak bawa motor, bawa mobil. Pak Ustaz, aku pajak ke pasar bawa motor, tapi baliknya dah pajak, dia sama balik. Nah, yang ingin kami sampaikan ada doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Coba Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Apa makna doa ini? Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari keburukan masa tua. Lah tua belum? Oh belum. Alhamdulillah. Lansia. Istri Pak Ustaz setengah tuh. Ibu yang dimuliakan Allah, coba kami tanya dengan ibu. Sebab ada ibu-ibu yang ditanya apa sih ciri ibu-ibu yang tidak matre? Ada tak ibu-ibu yang tidak matre? Iya. Maka pernah ditanya apa ciri ibu-ibu yang tidak matre? Yang pertama, dia jarang keluar rumah. Yang kedua, jarang berias. Yang ketiga, jarang belanja. Yang keempat, tidak banyak tingkah. Yang kelima, tidak katik nadinya. Paham? Berarti tidak katik ibu-ibu yang tidak mati. Kecuali katik mati kan? Sebab tidak mungkin seorang ibu-ibu itu tidak suka yang namanya materi itu nonsen. Memang ibu-ibu ini ras paling kuat di dunia. Saking kuatnya, tidak usahkan siapa. Kami ibu seorang laki-laki itu, kalau dia kepengen mengambil sebotol madu, ribuan tahun dia hadapi. Tapi begitu dia bawa madu itu ke rumah, bahkan yang bawa madu itu kalah
dengan istrinya yang siko itu dia. Kalau dia bawa, dia nak ngambil madu itu bu, sebotol madu ribuan tahun dihadapinya. Oh tidak takut kami bu untuk sebotol madu, tapi begitu madu dibawa ke rumah. Bahkan untuk maaf, untuk nak ngetes madu itu asli atau tidak, dibawa ke rumah. Kalau rumahnya marah berarti madunya bukan itu yang ingin kami sampaikan. Ibu, ada 5 keburukan yang kita dapatkan di masa tua. Yang 5 inilah kita berlindung dari Allah. Mungkin lebih ibu, mungkin lebih dari 5, tapi kami nyampaikan ini ada 5 keburukan yang kita dapatkan di masa tua. Yang pertama apa bu? Hubul mal, cinta harta. Ya. Jadi kita ini bu, kalau sudah tua itu siapa yang ngomong? Rasulullah. Jadi seseorang itu anak keturunan Adam, kalau dia dipanjangkan umurnya 2 yang kepengen dia tuh. Yang pertama, dia semakin mencintai harta. Yang kedua, dia semakin kepengen panjang umur. Jadi kalau kita tidak bisa bu, yang namanya memaknai harta ini dengan sebaik-baiknya, semakin tua bukan semakin berkurang kita untuk yang namanya menguasai harta pun di dalam kehidupan kita. Padahal apa bu? Padahal hidup ini kan kita ada makomnya galau. Ya, waktu kita muda masih aktif begawi, masih aktif kita menghidupi anak-anak masih sekolah galau. Oh itu kuatnya dia begawi mengejar dunianya. Kalau di dalam kitab Al-Hikam itu makomnya asbab bu. Asbab itu untuk dapat memenuhi kebutuhannya, dia mesti bekerja dengan keras sehingga terpenuhi kebutuhannya. Tetapi di makom asbab ini Allah masih memberikan dia kesempatan untuk ibadah. Jadi ibaratnya dia masih pacak sholat, dia masih pacak apa bu? Berbuat baik, dia masih pacak puasa yang wajib tak pernah tinggal. Pokoknya apa yang dianjurkan oleh Allah dia masih, tapi tidak banyak. Karena dia masih ngejar dunianya. Berarti apa? Makomnya sudah di situ, mantep-mantep kau itu. Gak usah kau nak pindah makomnya mana? Sebab ada namanya makom tajrid. Tajrid itu melulu ibadah. Ya, melulu ibadah sehingga apa? Sehingga ketika dia banyak ibadah, ada yang kedua makom tajrid ini dia banyak ibadah, umpamanya dia sholatnya banyak, berbuat baiknya pokoknya banyak lah. Tapi dunianya sudah dijamin oleh Allah. Dia tidak usah mencari. Maka Allah jamin itu. Contohnya siapa? Kalau kita lah sudah mulai anak lepas galau. Dia dulu begawi, kemudian selesai masuk dia pensiun, dia kan tidak usah begawi lagi. Sudah ada duit pensiunnya, bahkan dia cuma geleng baik. Tahu tak kamu? Yang pensiunan geleng dia kadang. Kalau dia tidak boleh lagi dia mengambil aplikasinya tidak aktif, suruh geleng lagi. Coba bu, geleng ke kanan, geleng ke kiri. Itu yang masih ada gaji pensiun. Dia mencari dah itu, tidak bu, tapi duit pensiunnya masuk tiap bulan. Dia masih tidak bayar anak sekolah, tidak. Maka cuma hidupnya untuk aku makan, minum, berobat, makan, minum, berobat, makan. Cuma itu, tapi kan cukup, kebutuhannya tidak banyak lagi. Sehingga apa? Pada makom yang kedua ini, dia disuruh Allah itu lagi pindahkan, dia mesti banyak ibadah. Dunia tidak usah lagi kau kejar. Nah ketika di makom pertama, kau harus banyak mencari, carilah itu. Tapi yang penting ibadah kau dijaga oleh Allah. Tapi kau tidak usah pindah seperti yang makom kedua, megang tasbih sehingga begawi tidak galak. Mudah-mudahan datang dari Pak Ustaz dengan banyak istighfar. Baca. Jangan kau nak pindahkan makom kau oleh karena kepengen kau banyak ibadah, kau pindahkan lewat padahal kau masih makom asbab. Kenapa? Ketika kau pindah pada saat itu memang ibadahmu banyak, tapi kau sedang memperturutkan hawa nafsumu. Kenapa? Karena pada saat itu kau tidak akan dapat yang namanya rezeki kecuali mencari, sehingga kau bergantung dengan pemberian Allah. Ayo. Sehingga dia tak uji bininya begawi, Pak, biarlah aku banyak istighfar dan mudah-mudahan hari ini kita dapat makan. Sehingga dia bukan bergantung lagi dengan Allah, tapi dia bergantung dengan amalnya. Tak boleh bergantung dengan amal. Nah, atau yang kedua tadi, sudah makomnya dia banyak ibadah, masih mencari. Lah pensiun masih buka kebun ubi sehektar, nyangkut dia. Padahal harusnya dia pada saat itu kan banyak ibadah.
Rezekinya lah dijamin, bayaran budak sekolah tidak lagi. Dia mesti banyak ibadah, kalau dipindahkan oleh Allah. Ketika kau sudah harus banyak ibadah, kau pindah ke makom kau, masih ngejar dunia itu. Sehingga apa? Yang tadinya kau harusnya banyak ibadah, bahkan disolalai, Bu. Ngaku kau belum sholat zuhur, capek pinggang aku habis nyangkul setengah hektar. Hati-hati, Bu. Ya. Maka yang pertama ini, Bu, kita mesti betul-betul mewaspadai namanya harta. Karena pada saatnya ujung-ujungnya seusia yang Allah kasih seperti ini, Bu, kadang harta yang kita pegang itu pun kadang tidak katik lagi gunanya untuk kita. Benar, Bu. Sebanyak apa ibu megang harta, tapi kalau sudah Allah mulai tarik kenikmatannya. Ya kan, pempek kapal selam itu lemak kalau masih ada gigi. Nah, sebanyak apa menganjuk pempek kapal selam tinjuk, bukan ibu beli, tapi ibu dah kasih giginya lemak tinjuk pempek itu. Bahkan dia pun merengut ngampuk kalau ini tinjuk terus pempek kapal selam kasih gigi uangnya. Benar kan, Bu? Walaupun dia sanggup membelinya, Bu, dia tidak akan beli. Kenapa? Karena bahkan Bu dengan duitnya dia tidak baca lagi menggunakannya, dia tidak baca lagi menikmati. Tapi kecenderungan manusia dipanjangkan umurnya, kalau dia tidak hati-hati akan datang keburukan yang namanya semakin cinta dia dengan. Cobalah ibu sekarang berpikir, banyak yang kadang kita punya ini tidak baca lagi, Bu, kita gunakan. Iya kan? Iya. Ada mungkin jilbab ibu, begitu ibu nak pakai, cucunya ngomong, "Nek, jangan lagi, Nek, silau." Tahu silau? Banyak pernak-perniknya, cucunya lagi silau nih mana Nek? Aku nih cucunya, gak cocok lagi, Nek, mengkilat galau. Begitu nenek keluar dari lurungnya nih, wong silau, Nek, jiwa nenek. Dan lemah kalau wong muji nenek, wong ngatoi nenek lagi ado. Bahkan yang mah itu pun kita tidak lagi usuai makainya. Benar gak? Nah, sedikit-sedikit mungkin kita tinggalkan yang mama itu, yang kadang melalaikan kita. Karena semakin kita kepengen ngejar yang namanya harta ini, kan cuma dari rasa syukur, Bu. Bisa kita apa? Bisa kita apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Coba kalau kita tidak bersyukur, iyalah kalau yang masih muda-muda dia masih energik, segalanya mungkin bisa dia kejar, tapi tidak sadar kita bahwa sesuatu itu pada akhirnya ada memang yang namanya harta itu, walaupun kita diam pun Allah akan berikan, Bu, dengan ketaatan kita kepada Allah. Tapi jangan jadi patokan, karena sesungguhnya itu cuma bonus yang Allah berikan kepada kita. Kami semalam ceramah yang sama di Masjid Aqobah dulu tentang bapak-bapak dengan kami. Pak Ustadz benar yang Ustadz ngomong ke itu. Aku lah pensiun itu Pak Ustadz ya, dapat gaji sekian, pensiunanku Sri juga. Pas bapak itu kan sekian Pak Ustadz, lumayan ini. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, anak-anak aku tuh ada nih tiap bulan yang hidupnya. Iya. Mungkin dalam hati bapak tuh aku nyesel juga, ngapa cuma buat 3 dulu. Oh, ini Pak Ustadz dulu ya. Ya, padahal dulu dia ngeluh, 3 pun ngeluh, 4 pun ngeluh. Ngaku, mungkin sibuknya dia ngurusi anaknya itu. Tapi dengan lambatnya waktu anaknya jadi galau. Nah, ketika lebaran baru ibunya nangis seduh-seduh. Ngaku, mak nangis sedih, Pak, anak kau tuh luar biasa. Lebaran ini sih kok nunjuk sekian. Lah ngaku kau nangis bersyukur? Iya aku nangis nih, ngaku lah, cuma 3 yang ini. Lah dulu kau ngeluh, dia lagi dulu kau banyak nih ya. Nggak nambah lagi, aku udah boleh waktu itu. Kau marah-marah, ya sudah 3 inilah. Iya Pak, ternyata banyak lemak juga. Kalau juga sembarang 6 aku ya. Paling tidak 2 kalinya Pak, dapat tahun ini. Tapi kan bukan mah itu ceritanya. Ceritanya adalah manusia, innal insana khuliqa halu'a. Hidupnya kadang berkeluh dan berkesan baik. Dan dia kadang aku kadang dia mau menggenggam semua apa yang Allah titipkan dengan dia, padahal aku pada akhirnya kita mesti harus melepaskan apa yang sudah ada yang tidak bisa kita pegang dalam hidup ini. Bu, ada yang masih baca kita pegang, Bu. Masih ada baca kita pikirkan dalam hidup ini. Tapi dengar Bu ya, semakin majunya zaman ini, maka semakin kadang yang namanya keadaan dunia ini kita tidak sanggup lagi otak ini untuk memikirkannya. Nampaknya lepaskan siko-siko. Jangan ibu pikir ke dalam.
Hah? Ini dah mantu ini dipikir, mantu ini dipikir, yang dah nunjuk dipikir, yang nunjuk dipikir. Sudah, lepaskan. Pak Ustaz, laki aku meninggal kepala aku, lepaskan. Peningnya, iya jangan lakinya dilepaskan aku dong. Lepaskan, mungkin ada masalah-masalah, mungkin ada perbuatan yang kita tidak menyukainya. Ya, tapi kan kenapa bertahan sampai 40 tahun? Mana itu beberapa tahun ini yang tingkahnya itu, yang pensiun itu bertingkah, kau tidak tahan. Dulu duitnya kau galak. Iya Pak Ustaz, mantap terus di rumah dia tuh. Lah pensiun di lakinya. Dulu waktu aku pegawai kau suruh mantep. Giliran sekarang aku mantep, kau suruh pegawai. Lah mana benernya kau ini bininya. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita ini kenapa Bapak Ibu? Kadang kita ini terlalu mikir ke yang belum ada, yang lepas. Kadang kita terlalu sedih, tapi kita tidak mikirkan yang sekarang. Hah? Sudahlah. Kalau nengok dia masih ada, kita ini baru terasa nikmat. Sering kami katakan ketika dia sudah hilang. Hilang dari kita, baru kita merasanya, ya Allah. Makan sampai kapal selam itu tidak pernah bismillah lagi, langsung takut. Tapi begitu nak makan tidak baca temakan, mulai ya Allah, nyato besarnya bunuh gigi geraham ini. Ya, ibu tahu berarti kok geraham gini dikasih Allah. 4 apo, 3 kali 2, kiri kanan 12. Saking hebatnya penciptaan Allah tuh ya. Bayangkan bu, geraham itu siko berfungsi bu, gak usah 12. Kalau geraham itu tinggal siko, diadukan dengan businya jadilah. Saking hebatnya Allah ngejual geraham itu 12. Ibu ada yang gerahamnya sudah hilang, mungkin maaf cakap, mungkin hilang sudah 10, tapi masih ada 2 yang sebelah kiri, bawa pucuk, masih kuat dia makan kacang, retak. Saking hebatnya Allah memberikan fungsi gigi ini. Coba, kenapa kita tidak bersyukur? 12 bu, geraham itu bukannya sedikit. Akhirnya habis juga 12 itu, entah kacang atum itu. Retak, bukan kacang atum baik. Pokoknya apa baik, pokoknya masuk itu tulang-tulang, lumat. Kenapa? Dan tidak pernah berpikir dia, kenapa geraham itu ditaruh di belakang sekali. Untuk maunya, kan disitulah keindahan kita waktu maunya. Jual geraham taruh di depan. Apa bagus kan? Waktu makan itu dalam mati orang makan geraham di depan. Oh ini. Kami itu cuma nak ngajak berpikir baik. Sikok gigi itu bu, kalau ibu tanam gigi itu di dokter gigi itu 15 juta, bukan murah. Coba lah kalau nak tanam gigi 15 juta, terjual rumah kita 32 gigi. Menggigi baik, cuma rumah yang kita cari terjual entah gigi, tapi berobatnya tidak pernah bersyukur dengan yang namanya gigi. Kapan dia mensyukuri gigi kalau sudah mulai dekati lagi? Nah, senyum baru dia lagi, nggak usah senyum kamu. Dulu senyum indah menawan, kalau sekarang indah tapi menahun. Ibu, kita dari yang namanya keburukan harta. Ya, apalagi ibu kalau sudah punya harta, hati-hati. Jangan sayang-sayang. Kalau biasanya semakin dia tua, maaf, bukan dia nak melepaskan, tapi dia kadang sayang untuk melepaskannya. Kadang tinju duit oleh siapa, tidak digunakannya bu, disimpannya. Di bawah kasur, di tumpuan pakaian. Padahal gunanya duit itu dibelanjakan baru guna. Tapi begitu dia meninggal dunia, siapa yang manfaatin? Begitu Ayu itu meninggal, anaknya juga, ya Allah banyaknya aman. Di setiap tumpuan pakaian ada. Kenapa bu? Karena memang kecenderungannya seperti itu yang namanya manusia. Semakin udah puas-puas. Pokoknya kalau pacak dunia ini nak bimbel kalau. Coba ibu lihat bu. Ya, orang yang semakin tua dengan hartonya, kalau dia tidak bisa menarik dirinya dari dunia, menarik dirinya dari apa bu? Dari harta itu, biasanya dia akan terus untuk ngumpul, yang pada akhirnya dia tidak pernah puas. Bu, Bu, ya. Kalau kamu umpama ditinggal, maaf nih bu, meninggal oleh lakinya,
tolong harto itu jangan kau tetap dewe, bukan punya kau dewe itu. Apalagi seumpama dia tidak punya anak lanang, bu, anaknya perempuan galau, maaf ini ya, jangan anaknya betina galau. Kalau lakinya meninggal dunia, maka hartonya itu mau tidak mau mesti dia apa bu, relakan salah satu bagiannya itu untuk siapa? Untuk dulur suaminya, saudara suaminya. Nah mulai dia di situ, mulai dia ngomong, lemak main, aku yang berjuang dengan laki aku, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mana lagi? Saking beratnya itu, tidak ngerti siang, tidak ngerti malam. Yang beb. Enggak, bukan. Kilas info. Iya kan? Lemah nian, kami yang mencari madai adik beradiknya. Selama kami susah, tidak pernah bantu. Kami dulu susah, dewek-dewek berdua baik. Lemah nian dia. Begitu kakaknya meninggal, dia tidak dapat bagian. Lemah nian, bu. Ingat, bukan kau yang ngatur itu, Allah yang ngatur. Kalau kita mencari juga maaf, normal deh kita mencari. Kenapa kita yang berusaha mencari, tapi ada 2,5% yang mesti kita berikan kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerimanya. Itu siapa yang ngatur sih bu? Kau yang nyari. Tapi kenapa kau unjukkan uang yang tidak ada hubungannya mungkin fakir miskin itu? Siapa yang merintahkan itu? Allah. Ingat bu, kalaulah ada bagian saudaranya, bukan kau yang ngatur, bukan manusia yang ngatur, Allah dan Rasulnya yang mengatur kita. Kalau kau tidak tunduk dengan apa yang dikatakan oleh Allah itu, ya sudah kau laju-laju kelak, kau habis-habis hilang. Mungkin kau sudah mulai berpikir, udah kalau mana itu, ku habis-habis ke baik, ku ladas-ladas ke baik. Biarlah kaget, ku balik nama ke galau untuk anak-anakku. Lemah nih saudara-saudaranya itu. Kata Allah, lajulah, lajulah. Nah kau buat itu lajulah. Ketika kau punya pikiran, kau tidak kepengen menjalankan perintah Allah, hati-hati waspada. Kalau kau tidak pernah tahu kata Allah, harta mana yang kau berikan kepada siapa yang manfaat buat kau ketika kau mati kaki. Apakah harta dengan anak-anak itu juga akan memberikan manfaat dengan kita? Belum tentu. Belum tentu. Apa uang yang paling dekat dengan kita? Pasangan hidup kita itu dapat harta itu akan dia manfaat buat kita ketika mati? Belum tentu juga. Ila hadratin Nabi Muhammad ila ruha Malkona binti Malkono Al-Fatihah. Laki-lakinya itu baru meninggal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, begitu dapat yang baru lupa ila adawati. Tinggallah itu dewean. Kita dah tahu harta yang ditunjukkan ke anak itu apakah membuat manfaat, apa justru dia semakin jauh dari kita. Kita dah pernah tahu. Makanya apa yang menjadi perintah Allah jalankan. Tidak usah kita terlalu kaget mana, tidak usah. Itu perintah Allah. Ketika kau jalankan itu yakin Allah akan banyak memberikan kebaikan untuk kita. Tidak usah kau nak memanipulasi aturan Allah. Manusia ini kan otaknya ini kadang kalau pacak Tuhan lagi dibudikannya. Tidak usah lagi manusia, benar gak bu? Oleh karena apa? Dia kepengen menguasai. Dapat hartonya, kemudian dia sudah mulai kepengen ini harta mak dengan bapak yang cari. Kau anak-anak dosa kau nak mikut-mikut. Puji anaknya, bu tolong bu aku ini lagi susah. Dah dong, pujinya. Boleh kamu ambil harta tapi tunggu mak mati. Mak maknya dah mati, kau nggak pernah didoakan mati. Anaknya dah pernah doakan emaknya tu mati. Kau tiap lebaran mak panjang umur. Apa itu? Apa nih? Emak panjang umur sehat. Pokoknya didoakan selalu sehat. Dah pernah anak yang doakan, ya Allah matikanlah emak aku ya Allah. Mudah-mudahan aku baca berbagi juga harta bapak aku. Berapa banyak kadang seorang istri menguasai harta yang bukan haknya, padahal di situ ada hak anak-anaknya. Dia tahan oleh karena apa? Oleh karena takut dia. Hati bu kecenderungan itu. Ujung-ujungnya apa bu? Semakin dia menahan, semakin banyak masalah di dalam kehidupan keluarganya. Yakinlah itu bu. Banyak poning kepala dia pikirkan. Pening kepala dia pikirkan harta yang masih dipegangnya, sehingga anak-anaknya selalu merongrong dengan dia. Ujung-ujungnya apa? Dia dewek. Apa bu? Hidup dalam apa? Dalam kesulitan. Cuma memikir. Coba dia bagikan.
Dia pun bisa ngomong, mak dah kasih lagi harta ini cuma aku bagian emak ini untuk bertahan hidup emak. Tapi kalau dia tidak membagikan itu, mungkin ada bu anak ni macam-macam. Tahu kamu? Macam-macam. Berapa anak kita bu ada yang memang tidak mikir itu, tapi ada yang memang maaf bu ngejar kita terus. Kadang maaf ada yang sudah diinjuk pun dia masih merongrong kita. Kita tidak pernah tahu harta mana yang kita berikan kepada siapa yang akan manfaat buat kita. Iyo, itu ini baru siko, aduh limo, baru siko bela panjang main. Kumpul mah, cinta ha? Coba kita merenung sebentar bu dari diri kita. Apakah kita pada saat itu anak lepas galau, kita tinggal mikir kenapa, kita tinggal mikirkan balik. Mana dengan harta ini? Tolong bu ambil yang manfaat, yang bisa membekali kita untuk ibadah. Ambil itu. Yang tidak kira-kira umpama lah sudah ini tidak usah lagi lah anak miara kucing anggora. Ngaku karena kucing. Jadilah deh kalau dia beranak sekali 6 baca dijual sudah nyusahkan main. Kaki kucing itu hilang 2, kau maghrib tinggal. Mana ini nyari kucing, buiko atau mana? No, keliling kampung yang harusnya dia duduk di rumah mungkin baca Quran nyari kucing. Ini kadang mentang-mentang itu kadang nyibukkan diri dengan dunianya. Ujung-ujungnya yo katanya kan untuk ketahanan pangan kita mesti miaro ayam. Kalau miaro ayam itu insya Allah kali pacak dimakan telurnya, dimakan dagingnya. Iya kalau miaronya cuma batas 10, kalau miaronya ada 1000, bukan gawi kita lagi. Hah? Gak usah lagi terlalu ngejar, udah banyak juga ibu makan telur. Tidak banyak juga ibu lagi makan daging, betul? Dan ujung-ujungnya kadang sudah mulai dihindarkan daging-dagingan dan telur-teloran itu. Nah kan? Telur nian, ujian ini, bukan telur-teloran. Iya. Berapa banyak ujung-ujungnya Allah sudah ambil nikmatnya itu. Tapi berapa banyak semakin dia kepengen ngejar yang namanya harta itu, ujungnya tidak pernah ada rasa puas, akhirnya lama baik. Apa bu? Akhirnya cuma ngumpul baik. Kadang juga jadi kesenangan, tidak lagi memberikan kebaikan buat dia. Tiap pagi ngurusi harta itu. Itu tuh bu, kalau dapat harta yang baru tuh pastilah selalu kita jingo sayangnya dengan motor baru tuh. Pokoknya pantang lewat becekan balik disiram, dilus, disayangnya cari barang baru. Jadi wajar-wajar deh ibu kalau umpama sudah mulai tua jarang dijingok, dilap, dipegang, dilus wajar karena sudah sudah sebab ngaku jarang ngelus, sudah Pak Ustaz jerit dia mendilus. Cucu bokulus, ujungnya. Jangan ngelus-ngelus atuh. Sudah mulai kan bahkan yang mana itu pun sudah itu mulai. Bukan. Kadang deket jarak, kadang lakinya cuma nak deket. Ayo tolong jauh. Jangan kita deket. Latu, pada latu itu. Ada boncengan motor, bukannya bininya deket, malam jauh. Harusnya biasa megang pinggang, ini megang leher. Ini enggak boleh juga. Boleh. Ya Allah. Dulu waktu muda pintu dibuka ke dia, bininya keluar keluar. Sekarang kadang bininya dikunci dalam itu. Ya Allah. Iya, tidak boleh keluar lagi. Apa maknanya? Bu, hati-hati ketika kita cinta dengan harta itu keburukan kita dimasuk dulu. Sudah? Usah ningok jam, baca usah yang ningok jam. Kita disuruh cepat bu. Suruhnya jam 12 kurang, iya. Jadi pengajian ini kita kakek asar kita cepat juga. Jam 3 kurang. Iya. Makanya kadang kami kalau pengajian pada zuhur itu kami minta dia cepat. Kenapa? Kadang itu bu, ya kan keburu sholat masuk bu. Ada 2 lagi dan jangan depan pintu Pak Mali. Sebenarnya bukan Pak Mali ini, galak tumbur-tumbur.
Itu yang pertama. Yang kedua apa bu? Penyakit kita tua. Keburukannya pekun. Pekun itu sebenarnya lupa yang berlebihan. Sebenarnya lupa itu kita ada lah penyakit lupa itu ya. Bahkan Imam Al-Ghazali ngomong yang namanya lupa itu bu nikmat. Untung baik dan nikmat lupa itu diwariskan oleh siapa? Oleh Nabi Adam kepada kita. Jadi Nabi Adam lah yang mewariskan yang namanya penyakit namanya lupa. Dan lupa itu kata Imam Al-Ghazali nikmat. Pernah ada ibu bayangkan untung dia yang namanya ada lupa bu. Kalau tidak ada lupa, kalau kita dapat sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita dan kita tidak pernah melupakannya, bisa kita stres bu. Ibu hilang duit 50.000. Ingat terus ibu. Mulai hilangnya lah 20 tahun yang lalu sampai sekarang ingat. Oh itu dah lemahnya bu. Ibu dapat bala musibah, kita pernah ditinggalkan orang tua kita yang kita cintai. Mungkin awal-awalnya sedinian kita. Mak mano, mak nila meninggal, tak ada lagi di tempat aku curhat. Nah sedinian berlarut-larut. Tapi dengan seiringnya waktu, ada namanya lupa. Akhirnya apa? Kita melupakan bu. Ya, ibu pernah mungkin dibohongi oleh lakinya. Bukan lupa oleh laki. Laki bohongi ibu, juara ibu dibohongi, ingat terus. Sudah ibu bersatu lagi dan melihat dia. Untung namanya ada lupa. Akhirnya apa? Ibu tidak lagi mengingatnya. Lupa galau. Akhirnya dia lupa. Dan ingat bu ya, yang namanya maaf itu salah satu kuncinya adalah melupakan. Ya. Kalau kita memaafkan tapi kita masih ingat, belum namanya memaafkan. Sakit Pak Ustaz, iya tapi seiringnya waktu. Kita pernah bu diutangi oleh wong. Oh besarlah duit itu. Umpama sampai puluhan juta. Baru-baru tuh ikut ingat nian bu. Tapi untung namanya ada lupa. Akhirnya seiring jalan, seiring waktu. Akhirnya apa? Akhirnya ibu pun duitnya itu kembali juga. Kemudian dengan waktu yang lama itu ibu pun melupakan wong yang pernah menyakiti. Coba kalau ingat terus bu. Mana lah kira-kira. Ibu ya, pening malah kita jelas. Nah, ada usahakan puluhan juta, 50.000 baik kalau ingat terus. Iya kan? Sakit mungkin hati kita. Ibu, pikun ini hati-hati. Nama mana? Nanggulangi yang namanya pikun ini ada salah satu yang kata para ulama supaya kita tidak diberikan pikun. Apa bu? Baca Quran dan menghafal Quran. Banyak ibu-ibu sering-sering baca Quran. Ya, apalagi ada ayat-ayat yang sering ibu hafalkan. Sebab yang namanya otak kita ini bu, ini kan sumber nih. Sumber segala apa bu, segala apa aktivitas namanya gerak tubuh kita ini. Ini bergantung otak kita. Maka otak ini mesti kita latih terus. Untuk apa bu? Untuk mengingat-ingat dan untuk apa bu? Untuk selalu kita supaya berfungsi. Makanya kalau kita sudah diberikan umur oleh Allah, ada saatnya ya berpikir boleh, tapi tidak usah keras-keras nian. Dan cara berpikir yang lebih efektif adalah ketika kita membaca Quran. Itu kalau baca Quran itu bu, yang namanya organ tubuh kita ini berperan galau. Matanya berperan, mulutnya berperan, kupingnya, otaknya, kemudian hatinya memahami ayat itu berperan galau. Makanya orang yang selalu membaca Quran, maka salah satu keistimewaannya, apalagi dia menghafal Quran, maka dia akan tidak diberikan yang namanya penyakit. Hati-hati bu ya, kalau sudah pikun ini pas bangun tidur, jingok bininya lagi tidak kenal. Bangun tidur, kau siapa? Bini kau udah mati, bini aku tidak boleh kau kenal. Tapi pun kan, kalau kadang lagi jo makan bu oleh kita ngomong dia dengan adik kita, ayo kau ini tidak kenal, jo aku makan. Iya, padahal baru 2 piring disuap gitu. Memang kalau sudah pikun itu sebenarnya keburukannya juga tidak Allah catat. Karena dia tidak lagi connect. Bahkan kalau dia sudah pikun itu kadang apa bu? Kadang dia lupa dengan apa yang pernah dia lakukan dan kadang dia melakukan yang sudah dia lakukan. Kadang berulang-ulang bu. Ngomong berulang-ulang, diajari berulang-ulang. Cak kita budak kecil dulu lah. Iya kan? Kita ngajari budak kecil kan berulang-ulang. Kadang dia nanya lagi, benar tak? Anak kecil itu banyak bertanya dan kadang wong tua, itu juga berulang-ulang dia nanya. Kau dari mana?
Dari pasar mah sudah begitu lagi masak. Kau ini kok lamonnya dari mana? Nanyo lagi. Kalau kita tidak sabar. Tapi kenapa kita dulu sabar ngadepi anak kita? Dia bertanya terus kita jawab. Hah? Itulah kadang ada keluhan wong tua. Dulu kau bertanya selalu, dulu kau jalan selalu kau pegang. Tapi sekarang giliran aku lah tua, kau yang kuat. Aku bertanya berkali-kali kau nak marah. Nah begitulah kadang hubungan kita dengan anak-anak dan anak-anak dengan wong tua. Maka hati-hati yang kedua ini pikun. Nah berlindung dari pikun ini. Ya, jangan sampai kita mana caranya, yaitu ibadah hal yang banyak. Salah satunya baca Quran. Berapa itu? Tiga. Apa yang ketiga? Sakit yang berkepanjangan yang menyusahkan dirinya dan menyusahkan keluarga. Nah, ini hati-hati. Ya ada wong yang sakitnya berkepanjangan, bukan menyusahkan dia tapi menyusahkan keluarganya. Memang yang namanya sakit ini sesuatu yang akan menggugurkan dosa. Ketika kapan? Kadang Bu, ketika dia sakitnya berkepanjangan, berapa banyak kadang wong tua ini putus asa. Lah berobat sana sini tidak sembuh juga. Yang ujung-ujungnya pada akhirnya dia nyalakan yang namanya pemberi daripada sakit itu. Padahal kan yang namanya sakit itu menggugurkan dosa. Coba Ustaz tanya dengan ibu. Pernah ada ibu dalam hidupnya berdoa minta supaya dimiskinkan, supaya ibu disakitkan, supaya ibu dicepatkan mati? Ada tak manusia yang pernah minta itu? Ada tak? Ternyata ada. Dalam riwayat disebutkan ketika Rasul bertanya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman serta Ali tentang amalan apa yang paling dia senangi, maka mereka menjawab 3 amalan. Salah satunya, aku senang sholat malam, aku senang puasa di hari panas, aku senang jihad fisabilillah, aku senang baca Quran. Normal amal yang senang. Tapi ada sahabat namanya Bu Jundub bin Junada, Abu Zar al-Ghifari. Maka ketika ditanya oleh Rasul, amalan apa yang kau senangi dalam hidupmu ini? Yang pertama, ya Rasulullah, aku senang hidup aku miskin. Aku minta dengan Allah dihidupkan miskin. Yang kedua, aku minta dengan Allah dikasih sakit. Yang ketiga, aku minta dengan Allah dikasih mati, cepat mati. Pernah ibu doa sama itu? Atau umpama kakek terakhir, ibu pesan berdoa dengan Ustaz doa yang 3 itu nih. Kamu jadikan kami miskin, jadikan kami sakit, jadikan kami cepat mati. Kira-kira enggak ada ibu kami intinya. Bahkan ibu pun akan ngomong stres Ustaz ini. Bu, tapi ini ada ternyata makong wong yang seperti itu. Siapa itu? Sahabat Rasul Jundub bin Junada, Abu Zar al-Ghifari. Rasul pun agak heran. Abu Zar, kau minta 3 hal yang dibenci manusia. Kenapa kau minta 3? Apa katanya Bu? Ketika aku minta dalam hidupku miskin, supaya kali hisabku mudah, cepat di hadapan Allah. Aku minta sakit, supaya aku keluar dari dunia ini. Dengan sakit itu dosa aku sudah Allah hapuskan. Aku keluar dari dunia, dan kakek lagi dosa. Dengan sakit akan melebur dosaku. Yang ketiga, kenapa aku kepengen cepat mati? Karena aku kepengen cepat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang niatnya sampai kita makomnya ke situ. Belum mungkin ya. Belum. Iya, kadang harto masih ada bilang harto kadang kita masih terasa miskin kan? Dak kati harto padahal yang tinggal masih banyak. Kalau duit kita hilang 100.000 masih ada 9 lembar. Itu pun ya Allah, kok hilang duit 100.000? Masih 9 padahal. Ya Allah, ya Allah. Dia pernah memikirkan yang si kok hilang, dia tidak pernah memikirkan yang masih ada. Mengapa sakit ini Bu? Kalau Allah berikan dengan kita, sabarlah. Yakin dengan sakit ketika kau menerima sakit itu, Allah akan menggugurkan dosamu. Tapi ketika kau sabar, dengan sabar itu diberi pahala awalnya Allah. Sebab Allah itu ketika dia memberikan sakit, 2 yang diberikan. Yang pertama, dihapuskan dosanya. Yang kedua, diberikan pahala. Ketika dia sabar. Dan sabar ketika sakit itu, pahalanya kadang tidak berhitung Allah memberikan itu. Tapi orang-orang yang di dunia ini yang selalu diberikan yang namanya musibah, salah satunya sakit. Dia sakit mungkin dalam hidupnya, kali di akhirat dia terheran-heran bingung balasan itu. Kenapa orang yang selalu dia sehat dalam hidupnya, kaget Bu derajatnya itu di bawah wong yang diberikan sakit itu.
Bahkan wong yang sehat tadi ngomong, ya Allah, kalau boleh aku hidup kembali. Sudah ya Allah, kasih aku sakit sepanjangan. Kalau boleh dicabik-cabik, ya Allah, dagingku ini dengan sakitku, tidak apa-apa kalau aku dapat balasan seperti ahlul musibah yang begitu luar biasa balasannya. Tapi sudahkah kita pada makom itu? Mungkin belum. Tapi yang paling penting, apapun kalau ada sesuatu yang tidak lemah, Allah kasih. Bayangkan, cuma tertusuk duri. Maka dengan tertusuk duri itu akan apa? Akan menghapuskan dosa-dosa kita. Cuma tertusuk duri. Mak mano mentertusuk paku. Mak mano kena anak lumpang. Mak mano sedang kesandung. Ya, kita selalu minta dengan Allah, jangan sampai yang paling penting datang balak musibah itu, tapi ada musibah yang paling besar. Ketika kita tidak menerimanya, ketika musibah itu adalah ketika iman hilang dari dalam ini, dan kita tidak mempercayai, dan kita tidak bersandar dan tidak menerima dengan takdir yang Allah berikan. Maka banyak-banyak bersyukur. Untung Pak Ustadz. Nah, kadang kita sesuatu dulu yang mungkin kita rasanya dapat balak dengan musibah. Nah, aku nih diajak pindah ke Borang ini oleh laki aku. Padahal di kota tuh banyak tanah. Ya Allah, sempat sepi mari. Ya Allah, pecah dah kasih tempat lagi dia beli rumah di Borang ini. Ya Allah, malu ya. Bu itu dulu. Sekarang ya Allah tanahnya luas 2 hektar di Borang. Yang akhirnya dia pun ngomong, ya Allah Pak, luasnya dia deh, ada yang nak tawarnya deh. Kalau kau galak tanah ini, nah ditawar uang 20 miliar dah, kalau dia tahu usah. Maka di sini tenang, dia tidak banyak orang, aku jarang keluar, alhamdulillah Kak. Apa jadi saking enak di sini. Kalau di kota bukan Pak ini Kak, mungkin hidup aku. Nah 20 miliar dah deh, sudahlah Kak, tidak kaki lagi gunungnya juga. Sudahlah kita, Bu dulu dia mungkin tidak berkenan. Nah, ternyata apa? Nah, alhamdulillah kan kita hidup di sini ngapo. Nyato kae anak kita kawin dengan orang kan. Ternyata ini rahasianya kan. Ternyata tidak jauh-jauh kita nganter kan. Ini mantu desa kita siko di sana, siko di sana, siko dekat kita kan. Alhamdulillah bagus uangnya. Juara di kota London tentu anak kita. Ternyata ini kae kita nak didekatkan dengan apa? Dengan anak mantu kita. Bu, kita tidak tahu rahasia itu. Yakin lah. Ya tidak usah khawatir. Nah, kadang kita ni khawatir. Kau anak-anak, tidak boleh kau keluar ke Lembang. Kau minta masuk lah di sini. Iya, biar banyak makan tidak makan kau kumpul dengan mati sudah. Lepaskan bahaya. Kenapa kita khawatir? Lah, kalau kita masih pindah, Bu, kemana anak kita ke Lampung? Kalau dia umpama ada sesuatu kita masih baca jangkaunya, betul. Tapi kalau kita lagi pindah ke Balikpapan, kalau dia susah baca, kita keluar dari Balikpapan itu. Sudahlah, jangan terlalu khawatir. Kalaulah Allah qadarullah takdirkan dia ke tempat sesuatu, yakin Allah sudah siapkan segalanya itu. Seperti apa Bu? Seperti hidup kita ini, tidak usah terlalu susah Bu ya. Bu, kalau Allah sekarang ini menempatkan kita pada makom apapun, yakin Bu. Bapak Ibu punya anak, umpama nih, Ibu punya anak, secara finansial ekonominya tidak mungkin ibu nyekolahkan anak di situ, tapi anak kuatnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan. Mana jalannya Pak Ustaz? Ya kita yang buntu, Allah kayo. Kita yang masih mencari. Kalau Allah kata Allah mudah, nah apa? Kan jalannya Allah. Tanya ibu-ibu kita nih yang sudah lepaskan anaknya galau-galau. Coba tanya berapa anaknya? Wong dulu banyak anaknya 10. Berapa anak kau 10? Dikit, ayo 15. Dulu bangga-banggaan anak. Hah? Kalau 5 dikit, dikit yang kau buat. Ayo 10. Coba wong dulu kan tidak khawatir. 15. Tahu kau anaknya? Sukses. Oke, secara sekolah mungkin maaf. Biasa-biasa sekolahnya. Berduit. Urusan berduit bukan oleh karena sekolahnya. Urusan berduit oleh karena apa? Takdir Allah. Cuma dikit bisnisnya ternak ugat-ugat. Ternak ikan tempalo. Kecil memang barangnya, cuma apa? 1 hektar iwak tempalo juga banyak.
Jangan gitu, jangan uang berduit itu kadang dengan sesuatu yang hina menurut kita. Banyak uang berduit karena yang sesuatu yang hina menurut kita. Cuma ngumpulin besi buruk, kumpulin sekali jual 20 ton. Hah? Berapa 20 ton? Dikit, untungnya cuma 1.000. 1.000 dikit nian. Iya, kalau kali sekilo dikit. Mengkali 20 ton, 20.000 kilo kali 1.000, berapa sehari dia jual? 20 juta. Aduh, kita dapat duit 20 juta sehari. Tapi kalau sudah Allah kasih rezeki itu semuanya bisa menjadi apa? Menjadi sesuatu yang berharga buat dia. Makanya ya, kita mohon kepada Allah, kalaulah kita sakit, jangan sampai nyusahkan kita. Jangan sampai nyusahkan anak-anak kita. Yang paling penting jangan sampai hilang yang namanya iman dari dalam dada ini dengan sakit. Kita minta dengan Allah. Karena sakit itu kadang kalau sudah lama itu putus asa. Sudahlah, mati. Malam aku makan obat. Malam aku antri di Hermina ya. Tiap bulan anak Hermina. Tunggunya lama. Datang dokter, datang pagi, baru jam 3. Belum obatnya ngantri sampai tengah malam. Tiap bulan.